Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada para sahabat-sahabat, teman-teman, baik santri maupun alumni dan simpatisan, berhubung tahun baru Masehi atau tahun Miladi sudah di depan mata, di mana tahun ini adalah dihitung sejak kelahiran Nabi Isa Al-Masih yang insya Allah dan ini termasuk yang wajib diimani oleh setiap muslim sebagai akhirus sa'ah, sebagai akhirus sa'ah, akhir waktu atau kiamat, ya, adanya kiamat. Dan ini tanda-tandanya pada saatnya nanti Nabi Isa inilah yang menyelamatkan umat Islam dan umat manusia secara keseluruhannya, kecuali Dajjal dan pengikut-pengikutnya yang jahat. Sedangkan pengikut Nabi Isa yang setia, yaitu kaum Nasara yang masih setia kepada Nabi Isa, termasuk umat yang diselamatkan dan termasuk umat Islam, karena beliau datang memperkuat syariat Nabi Muhammad SAW yang juga tak jauh berbeda dengan syariat beliau dulu, tapi sama-sama Islam, kan namanya agama itu sama-sama Islam saja. Millat Ibrahim Hanifah, Hanifah Muslimah itu. Jadi itulah, maka marilah kita menghormat juga, selain menghormat tahun Hijriyah yang dihitung sejak pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah karena menghindar dari kejahatan, kemungkaran, kezaliman yang sulit diperbaiki. Kita juga menghormat tahun baru Miladi, yaitu yang dihitung dari lahirnya Nabi Isa alaihissalam yang kelak akan menjadi penyelamat umat manusia selain kaum Yahudi dan kaum al-maghdubi alaihim yang tidak setia kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Mari kita hormati, dan cara menghormat bukanlah dengan foya-foya, melainkan dengan memperbanyak zikir, menyebut Allah, tasbih, mensucikan Allah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, juga takbir tapi bukan di jalan-jalan, ya, di masjid-masjid, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus afdhalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dan seterusnya. Itulah yang harus kita lakukan, bukan berfoya-foya, bukan keluar kepada kota, bukan tiup trompet, bukan membakar mercon, apalagi membahayakan, ya. Kita sekarang sudah di ujung akhir zaman, seperti yang saya katakan tadi. Ini wajib diimani. Kita wal yaumil akhir itu dalam nas Al-Quran harus diyakini, harus diitikadi sebagai permulaan atau tanda-tanda dari di hari akhir. Itu ada tanda-tandanya, karena tentang hari akhir tidak ada yang tahu selain Allah. Maka Allah dalam hadis yang disebut di dalam riwayat Sayyidina Umar ibn Khattab, itu riwayat Imam Bukhari, itu adalah tanda-tandanya, karena tentang hari kiamat Rasulullah tak diperkenankan dan memang tidak tahu. Jawabnya ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apakah hari akhir itu? Wa mas-sa'a ya Rasulullah. Apakah hari kiamat itu? Jawabnya, yang ditanya
tidak lebih tahu daripada yang tanya. Jadi sama-sama tidak tahu. La ya'lamuha illallah di dalam Al-Quran. Tidak tahu tentang saat itu kecuali Allah. Kapan terjadinya? Maka malaikat Jibril bertanya, kalau begitu, fama amaratuha, maka apa tanda-tandanya? Lah ini tanda-tandanya nanti kalau terakhir sebelum terbit matahari dari barat karena berbalik ya, karena poros lepas dari porosnya sudah kan ya. Ya, itu atau aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari barat itu akan pintu tobat sudah tak bisa lagi ditutup dan tidak ada minta ampun lagi kepada Allah, tak mungkin diampuni lagi. Dan Nabi Isa sebelum itu lahir dan hidup menurut sebagian riwayat 40 tahun setelah membantu Imam Mahdi. Dan waktu Imam Mahdi masih ada kurang lebih 7 sampai 3 tahun masih mengatur dunia. Nabi Isa masih mengikuti Imam Mahdi, hanya menjadi pendampingnya dan menjadi penyelamatnya. Itu makmur luar biasa karena adil luar biasa dan kemakmuran dikeluarkan oleh Allah dari bumi dan dari langit semuanya. Sehingga ada kata Rasulullah dalam hadis, tak ada orang yang bisa menerima zakat mulai sejak keluarnya Imam Mahdi karena adilnya. Setelah datangnya kedoliman, kemaksiatan, kemungkaratan, maka akan datang keadilan dan kejayaan dan kemakmuran itu. Jadi emas keluar sendiri. Itu yang keluar dari Gunung Semeru katanya ahli, ada yang ahli yang mengatakan itu ada emasnya itu. Api-api yang keluar itu, tidak tahu itu, saya bukan ahlinya, tapi saya sempat membaca di beberapa media itu mengandung kandungan emas itu. Tapi ya jangan mendekat ke apinya itu. Tapi ada sisa yang menempel di tepi-tepi pinggir gunung pinggir lubang gunung itu ya. Jangan pergi ke lavanya itu. Nah, itu bisa dicari mungkin itu, tidak tahu, saya tak tahu itu. Nanti pada saatnya akan keluar sendiri kata Rasulullah SAW. Juga kekayaan mineral lainnya, bahan bakar minyak itu akan tidak ada orang yang bisa menerima zakat ya, karena lagi manusianya sudah tinggal sedikit karena terbunuh dalam peperangan. Mungkin itu yang disebut al-malhamatul kubra, pertempuran besar, atau mungkin juga ya PD3 atau Perang Dunia Ketiga itu. Jadi sudah antara NATO dengan kaum muslimin, di pihak NATO masih ada Nasoro, tapi kemudian mereka itu sadar juga ya. Setelah Nabi Isa turun mereka kembali sadar itu ya. Jadi yang jadi korban hanya Yahudi yang dolim-dolim itu. Yahudi yang sejati selamat juga. Tuh, sampai yang jahat-jahat itu sembunyi di belakang batu, oleh batunya dilaporkan kepada Nabi Isa, ini di belakang saya, kepada pengikut serdadunya Nabi Isa, di belakang saya ini ada orang Yahudi yang jahat, dibunuh semua, habis tuh. Dajjal sudah hanya dilihat dengan tajam oleh Nabi Isa lalu menjadi air kan begitu. Itu namanya Nabi, itu punya mukjizat ya. Kalau Imam Mahdi tidak bisa punya mukjizat, hanya karomah. Itu bukan Nabi. Tapi Nabi Isa tidak bisa mendahului Imam Mahdi karena sudah perintah Allah. Begitu Nabi Isa mengikuti dan mendukung syariat yang dibawa Imam Mahdi, yaitu syariat Islam. Nah, itulah mari kita sekali lagi menghormat dengan mengucapkan membacakan Al-Fatihah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita aturkan pahalanya, dan kepada para nabi khususnya Nabi Isa alaihissalam yang disebut oleh orang Kristen itu sebagai Yesus Kristus ya. Yesus kalau dalam bahasa Yesus itu kan salah satu nama dari Nabi Isa itu. Yesus Kristus. Tapi yang dibunuh itu bukan Yesus Kristus yang asli. Nabi Isa sebelumnya diangkat ke atas langit, itu menurut Al-Quran. Dan nanti akan turun lagi. Itu disebut dalam hadis. Nah, demikian yang saya tahu. Mari kita baca Fatihah ya bersama-sama, aturkan kepada Rasulullah, kepada para nabi, khusus Nabi Isa alaihissalam yang
tahunnya akan segera kita peringati bersama dan oleh bangsa-bangsa seluruh dunia ya. Karena memang kita memakai yang banyak itu memakai kalau urusan dunia, urusan pemerintahan dan sebagainya, kita yang banyak menggunakan tahun Masehi ya, tahun Miladi itu. Miladi itu kelahiran ya. Karena kalau dihitung dari kelahiran Nabi Isa. Dan kepada para penghuni langit khususnya para malaikat yang dekat kepada Allah, yaitu panglima yang 10 dan malaikat yang bertanggung jawab terhadap menjaga arsy-Nya Allah ya. Mahkotanya Allah. Ya Allah tidak duduk di situ. Allah tak bisa duduk, tak bisa dilihat, tak bisa dilihat. Cuma itu simbol ya. Aras itu. Sekarang 4 yang menjaga itu malaikat yang dekat kepada Allah. Malaikat yang paling disayangi oleh Allah. Nanti pada hari kiamat, karena goncangan luar biasa beratnya, ditambah 4. Wa yahmilu arsya rabbika yauma idzin samaniya itu. Faqahum samaniya itu. Yauma idzin samaniya itu. Allahu a'lam bishawab. Dan nanti yang bertanggung jawab menjaga arsy itu adalah 8 karena goncangan dunia. Mari kita baca Al-Fatihah dan juga kepada para ulama dan orang-orang soleh semuanya dan pengasepuh kita, pemimpin kita semua ya seluruh dunia semua mudah-mudahan diberi kekompakan, keadilan, tidak suka berperang, tidak suka melantur hawa nafsunya, tidak suka selalu senang harta, tahta dan wanita, melupakan rakyat dan sebagainya, dan melupakan keamanan dan ketertiban. Mudah-mudahan para ulama dan para pemimpin semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang saya sayangi, marilah kita jaga keamanan, ketertiban, ketentraman, kenyamanan, kesejahteraan bersama. Jangan sampai terjadi hal-hal yang mengganggu ketentraman kita. Jaga bersama, itu wajib. Supaya kita dalam mengerjakan tugas sehari-hari, kepentingan ekonomi, kepentingan keluarga, kepentingan akad nikah misalnya, itu yang punya hajat-hajat supaya bisa terlaksana dengan baik, aman, tentram, bahagia ya. Jangan terganggu. Dan kita mari jangan mengganggu, jangan melakukan hal-hal fasad, kerusakan yang menimbulkan kerusakan. Berdakwah pun kita tidak boleh dengan kekerasan. Karena dakwah itu adalah tujuannya adalah untuk kebaikan. Tapi ketika dakwah itu menimbulkan keburukan, kerusakan, maka itu bukan dakwah lagi. Jadi ya kerusakan, apalagi maknanya itu. Dalam mari kita berpikir rasional. Ya, jangan berdakwah dengan cara kekerasan karena itu merugikan dakwah itu sendiri. Itu. Jadi kita pengajian misalnya apa yang dibahas itu. Jangan pergi, akan keluar dari situ. Jadi kita benar-benar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak memerangi orang, tidak pernah. Kecuali diperangi dan diizinkan oleh Allah. Itu tidak bisa. Tidak pernah. Dan tangan Rasulullah tidak pernah mengalirkan darahnya orang. Satu kali pun. Tidak pernah itu. Sayyidina Hamzah justru pamannya dan sepupunya ya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu itu radhiyallahu anhum ajma'in itu. Jadi ini saya menangkap ya indera saya menangkap firasat ya. Kok akhir tahun ini tahun 2021 sampai awal Januari tahun 2020 dan tak sampai kapan itu kok saya merasakan tidak begitu nyaman ya, tidak begitu aman, cuacanya juga demikian, juga itu disinggung di dalam hadis dan cocok dengan
analisis daripada atau analisa daripada BMKG ya, Badan Meteorologi, Geofisika dan Klimatologi, bahwa pernah ada ramalan bahwa dimungkinkan 21, 22, 23 itu mengalami kekeringan itu 3 tahun berturut-turut. Itu Rasulullah tidak menyebutkan tahunnya, tapi akan terjadi 3 tahun berturut-turut kesulitan ekonomi, jadi ya, dengan segala macam, antara lain ya kurangnya hujan, atau kalau ada hujannya tidak menumbuhkan sesuatu yang barokah, buah yang bagus, tanaman banyak rusak dan sebagainya, kemudian kena bencana dan sebagainya, itu kan. Jadi ini tahun-tahun agak berat ya kita ke depan ini, harus kita hati-hati. Kalau tidak penting janganlah keluar. Terutama pada bapak ibu yang punya putra putri. Jangan biarkan putra putrinya. Kok saya menangkap keadaan ya yang sedikit mengkhawatirkan dengan meletusnya Gunung Semeru, dan sampai 3 kali yang meletus berat. Lain yang kecil-kecil ya itu. Wah, ini kan ada hubungannya dengan gunung-gunung yang lain, sudah pasti itu. Tuh, itu kan Jibalin Rosyad itu kan itu paku, itu Rosyad, pakunya alam. Nah ini sudah akan menuju kehancuran semuanya. Kalau pakunya lepas rusak nanti kan berantakan sudah dunia ini. Nah, ini nanti berhubungan gunung Merapi, Gunung Kelut dan sebagainya. Itu banyak peramal-peramal, tapi saya tidak terlalu percaya kepada itu. Akan tetapi saya menangkap gejala alam ini ya. Dan laut mulai naik ke atas ya, karena apa? Karena panas meningkat ya. Panas bumi dan dari panas matahari semuanya meningkat, semua berubah. Ya, cuaca tak teratur, banyak orang sakit, timbul wabak, timbul macam-macam. Itu adalah ulah manusia semuanya tuh. Toharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kata Al-Qur'an. Tuh. Timbul terang-terangan kerusakan di bumi dan di laut, termasuk di udara kan itu. Sehingga nanti timbul juga balas yang disebabkan oleh fasad itu, yaitu kerusakan-kerusakan alam dan cuaca-cuaca yang menimbulkan penyakit, wabak dan sebagainya, adalah karena termasuk ulah manusia. Laut yang selalu setiap hari dilewati dan hanya merupakan selat ya, itu tidak pernah dikeruk itu. Padahal dari sungai-sungai itu membawa kotoran ya, dari rumah-rumahnya orang, dari wisi-wisinya orang, dari dari selokan-selokan, itu kan membawa lumpur ya, itu kan membuat lebih dangkal. Saya ingat masih kecil, saya masih belum masuk SD ya, sering dibawa orang tua saya ke Jawa, melihat ada kapal pageruk bahkan akhir-akhir ini sudah zaman Pak Harto itu masih ada kapal keruk yang mengeruk lumpur-lumpur di laut antara Kamal dan Surabaya. Sekarang jarang sekali itu. Jadi makin dangkal, makin ke atas airnya kan begitu. Itu antara lain. Bukan hanya analisa karena cairnya es karena kepanasan itu ya, timbul cairan yang akan menambah air ya, itu juga termasuk. Nah ini menghadapi bahaya, hati-hati, terutama dalam bulan-bulan yang banyak bencana ini. Jangan biarkan putra putri Anda sekalian pergi kemana-mana jarak jauh, walaupun istilah libur, wisata dan sebagainya, di waktu yang tenang dan aman lah, dan didampingi orang tuanya, jangan dilepas itu. Nanti benturan, bertengkar sama pemudanya itu. Dan ini sangat sangat penting sekali itu diperhatikan oleh orang tua pemuda-pemudi kita sekalian. Jangan biarkan mereka. Dan kita sendiri kalau tidak perlu sementara tidak usah keluar lah itu.
kita berzikir, baca salawat, supaya kita dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup barokah, hidup senang, hidup tentram dan tertib dan sejahtera, bahagia dengan keluarga berkumpul. Itu baru memperingati tahun baru. Tapi kalau pergi ke kota huru-hara, pergi ke pinggir laut huru-hara, pergi ke pinggir gunung huru-hara, membakar mercon dan sebagainya, diup apa namanya itu, trompetan yang bikin telinga orang, bikin risih semuanya, tak tenang itu kan, bikin tidak tenang itu tuh kalau fasad, dhaharul fasad, kerusakan itu, bukan ketenangan, bukan ketentraman, justru mengganggu, justru sebaliknya. Nah, mari kita mendewasakan pikiran kita semuanya dan mengajar anak-anak kita untuk mengarah kepada lebih dewasa. Nah, ini kemudian kepada teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, termasuk family yang lebih muda dari saya ya, saya mengajak, mari kita introspeksi diri di menyongsong awal tahun meladi ke 222. Jadi sudah 2222 abad dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. 2222. Itu kan benar kan itu. Nah ini sudah tua, betul, sudah tua itu. Kalau diri Rasulullah yang hijrah, kita baru 1444 tahun kan itu. Memang jaraknya memang sangat jauh ya antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita introspeksi, muhasabah, hasibu anfusakum qabla an yuhasib rabbukum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Introspeksi dirilah, hitung-hitung apa yang sudah dilakukan, baiknya berapa, jeleknya berapa, umurnya sudah berapa. Jadi kalau kita umur 60 katakan misalnya itu, umur 60 meninggal, yang dihabiskan tidur berapa, yang dihabiskan merokok, nongkrong, ngobrol, tak ada gunanya berapa. Kemudian apalagi masih diisi kerusakan-kerusakan. Merusakkan, menyakiti orang dan sebagainya. Lalu yang bermanfaat hidup ini berapa? Nah itulah, total dikalkulasi itulah ya. Akhirnya tak mencapai separuh kalau perlu ya, yang baik itu. Lebih baik jeleknya. Mari kita bagaimana? Tak lepas baik yang muslim maupun non muslim. Mari kita terintrospeksi diri sebelum kita dihitung oleh Allah. Dan penghitungnya Allah itu sangat canggih loh itu. Kalau sekarang komputer itu, HP itu sudah ada mesin hitungnya di situ dan bikin bodoh orang saja itu kan. Saya dulu kalau menghitung itu pakai aljabar itu kan ya. Hitungan songot katanya orang Madura dulu itu. Membagi, bagi dan mengurangi dan sebagainya. Itu ngasah otak. Jadi masih menggunakan komputer Allah yang ada di badan kita. Sekarang sudah tidak dimanfaatkan lagi, justru menggunakan alat. Itu kan ya. Itu ini tantangan dari Allah sebetulnya. Bahwa Allah yang menciptakan, karena dengan otak saja belum membuat sebagian orang iman ya, sadar dan sebagainya. Maka datang mesin hitung. Belum sadar lagi. Harus ingat bahwa yang menciptakan itu semuanya hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Maaf, ini ada gangguan PLN ya.